Ada yang bisa saya bantu? Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kelihatannya kamu sedang tidak baik-baik saja. Ada kayak ini konsultasi pada saya. Jadi saya ingin berkonsultasi mengenai perihal masalah saya. Kalau boleh tahu, coba tolong diceritakan lebih jelas masalah apa yang kamu alami dan supaya lebih efisien. Mungkin kita mesepakati waktu yang akan kita pakai untuk berkonsultasi ini. Bagaimana kalau 20 menit? Saya rasa 20 menit cukup. Tetapi sebelumnya saya akan meminta ibu untuk merahasiakan masalah saya ini. Baik, saya tidak akan menceritakan masalah Anda kepada siapapun. Dan selanjutnya, coba tolong ceritakan masalah yang Anda saat ini. Baik, jadi saya itu pacaran sama pacar saya itu sudah cukup lama. Lalu bulan kemarin itu tiba-tiba ada seorang wanita, dia mengirim pesan pada saya. Dia bilang kalau pacar saya ini sudah pacaran dengan perempuan itu selama 6 bulan dan mereka sudah dekat itu selama 1 tahun gitu. Nah, disitu awalnya saya nggak mau percaya sama perempuan itu, saya percaya sama pacar saya sendiri. Tapi lama-kelamaan perempuan itu mengirimkan bukti kalau memang benar perempuan itu pacaran dengan pacar saya. Jadi saya menyimpulkan kalau misalnya pacar saya ini selingkuh atau saya yang jadi selingkuhannya, seperti itu. Boleh tahu sudah berapa lama kamu pacaran dengan pacar kamu? Sudah sekitar 6 bulan. Coba ceritakan lebih jelas lagi bagaimana kronologi Anda bisa cewek itu bisa mengetahui kalau Anda itu pacarnya cowok tersebut gitu. Kalau yang saya tahu itu si perempuan ini itu sering nge-stalk diri saya, mencari tahu gitu. Terus waktu itu saya kebetulan posting foto saya di Instagram dan si cewek itu lihat. Nah, dari situ si perempuan ini langsung nge-DM saya kalau misalnya laki-laki itu juga pacarnya dia gitu. Lalu dia juga meminta nomor WA saya dan kita mulai berbincang lebih lanjut gitu. Oh, jadi dari situ awal mula Anda tahu sebenarnya itu perempuan mengaku bahwa dia adalah pacar Anda. Ya, mengaku. Saya bisa bilang dia mengaku karena sebenarnya pacar saya ini udah memutus hubungan dengan perempuan ini, tetapi sebenarnya perempuan ini yang masih jatuh, masih campur pacar saya. Oh, jadi jatuhnya ini seperti sepihak aja ya. Jadi kayak perempuan itu merasa kalau ini tuh pacar saya, tapi pacar Anda merasa itu bukan pacar saya. Ya, pacar dia ya Anda gitu, bukan perempuan itu gitu. Jadi kalau misalnya seperti itu, bagaimana perasaan Anda saat pertama kali Anda tahu bahwa ada perempuan yang mengaku sebagai pacar cowok Anda? Waktu malam hari itu, waktu dia mengirimkan pesan, saya nangis, saya hancur banget gitu. Saya nggak nyangka bakal dikhianati seperti ini. Terus juga saya nggak terlalu mengirim pesan terus ke pacar saya karena saya juga butuh waktu gitu. Saya masih belum percaya aja kalau misalkan dia melakukan hal seperti itu, walaupun tidak sepenuhnya pacar saya salah, tapi tetap aja dia salah. Dia tidak bilang ke saya kalau misalkan ada wanita lain di hidup dia. Tapi bagaimana sikap pacar Anda selama pacarannya Anda? Apakah baik atau ada yang mencurigakan? Mungkin Sama sekali tidak ada yang mencurigakan. Dia benar-benar baik ke saya. Dia benar-benar memperlakukan saya layaknya seorang wanita. Dia juga memperkenalkan saya ke orang tuanya. Orang tua saya juga kenal dengan dia. Dia sangat baik dan seperti tidak ada yang disembunyikan. Dari hal-hal itu juga yang membuat saya yakin kalau dia ini tidak mungkin punya cewek lain selain saya. jadi sekarang setelah Anda tahu pertimbangan itu, apa yang Anda pikirkan atau apa yang Anda rasakan saat ini? Kalau untuk saat ini itu sebenarnya saya masih ragu. Saya takut dia akan kembali lagi ke perempuan itu, ke masa lalunya itu. Takut dia meninggalkan saya dan mencari wanita baru. Jadi sekarang yang Anda rasakan adalah rasa takut akan kehilangan laki-laki itu untuk perempuan di masa lalunya. Kita bilang perempuan di masa lalunya ya, karena tadi cowok Anda bilang kalau itu udah bukan
nggak ada hubungan lagi dengan perempuan itu, tapi perempuan itu masih berkata kalau dia masih memiliki hubungan dengan laki-laki atau pacar Anda gitu kan. Baik, sekarang boleh saya tanya bagaimana hubungan pacar Anda dengan perempuan itu, apakah masih kontak-kontakan atau masih bareng atau sekedar chatan atau bagaimana, atau sudah tidak lost kontak? Dari semenjak hari kejadian itu pacar saya menjelaskan semuanya dan dia meyakinkan saya bahwa semuanya itu akan baik-baik saja. Tapi setelah beberapa minggu kemudian saya melihat di HP-nya ada beberapa pesan di WA kalau mereka masih berhubungan. Saya melihat chatan-chatan yang emang seharusnya nggak mereka kirimkan gitu. Jadi itu chatan itu tanpa sepengetahuan Anda. Jadi Anda tidak tahu perihal chatan antara perempuan itu dengan pacar Anda. Iya, padahal pacar saya sendiri sudah bilang kalau mereka udah nggak kontekan lagi gitu dan nggak akan pernah kontekan lagi. Dan waktu itu pas saya tanya kenapa mereka masih chatan, itu pacar saya bilang kalau hanya sekedar organisasi saja gitu. Tapi yang saya pikirkan itu nggak mungkin mereka bahas organisasi sebanyak itu. Mereka chatan itu cukup lama, sekitar 1 minggu, dan chatannya yang saya baca itu nggak tentang organisasi, tapi mungkin hal-hal lain, yaitu hal pribadi. Jadi di situ apa yang Anda rasakan setelah tahu? Jatuhnya itu seperti pengkhianatan juga ya, cuma itu mungkin caranya dia berbeda. Saat itu apa yang Anda rasakan? Waktu itu saya berpikir untuk menyudahi saja hubungan ini karena jika saya kasih kesempatan lagi, saya takut dia akan mengulangi kesalahan yang sama gitu. Tapi dia nggak mau saya putusin, dan balik lagi walaupun saya sendiri masih suka overthinking, masih mikir aneh-aneh kalau mereka tuh sekarang masih suka chatan. Apakah Anda pernah berbicara empat mata atau membicarakan permasalahan ini dengan pacar Anda? Jadi kayak mencari jalan keluar bagaimana baiknya? Sudah pernah. Jadi apa yang cowok Anda jelaskan pada Anda? Ya, dia hanya menjelaskan tentang hubungannya dengan hal itu, bahwa mereka tuh tidak ada apa-apa, dan kata saya juga bilang ke saya kalau saya harus percaya sama dia seperti itu. Dia hanya mengatakan hal seperti itu. Apakah itu bisa langsung diterima oleh Anda dengan sepenuh hati atau dengan ikhlas? Tidak sama sekali. Karena kenyataannya tidak seperti itu kan. Jadi Anda merasa kecewa karena dibohongi, merasa kecewa kenapa dia nggak jujur aja sama saya gitu ya kan. Saya bisa kok menerima kalau ada alasan jelas gitu kan. Mungkin itu Anda kesalnya di situ kan. Jadi kayak dari ini udah nggak sekali 2 kali, jadi Anda berpikir buat sudahi saja lah gitu, ini sudah sangat melelahkan gitu. Kalau misalnya nih seandainya Anda beneran putus gitu, kira-kira Anda akan merasa lega atau malah lebih hancur lagi? Sebenarnya akan bebas juga, soalnya sampai sejauh ini saya bertahan itu cukup sakit gitu. Jadi setiap malam tuh saya masih mikir aneh-aneh, saya masih keberatan gitu, kita kan menerima semua kenyataan yang dia lakuin sama saya gitu. Mungkin saya pikir saya udah beberapa kali mutusin dia, tapi dia tetap nggak mau, karena menurut saya kalau misalkan putus itu bukan hal yang nggak wajar gitu, buat kita masing-masing aja dulu. Jadi kayak baiknya saja seperti itu, lebih baik pisah biar sama-sama nggak sakit hati ya mungkin gitu. Jadi Anda sekarang merasa Anda mempertahankan suatu hubungan, tapi Anda merasakan sakit hati terus menerus. Sedangkan Anda ingin memutuskan atau menghindari hubungan itu, tapi pacar Anda tidak mau. Dengan cara meyakinkan Anda bahwa itu tidak terjadi, bahwa ini semua salah paham dan sebagainya, tapi sikap pacar Anda itu keterbalikannya dari semua yang diyakinkan Anda. Setelah semua masalah yang Anda ceritakan kepada saya, keputusan apa yang akan Anda ambil selanjutnya? Atau Anda tetap stay dengan pacar Anda, atau bagaimana baiknya, atau mendingan disudahi? Kira-kira keputusan Anda saat ini seperti apa? Kalau untuk saat ini yang saya tahu kan sekarang si pacar saya ini udah ngeblok semua sosmed si perempuan ini, jadi saya pikir itu udah cukup melegakan gitu.
tapi kalau misalnya nanti dia masih kontekan lagi dengan cewek lain atau cewek itu saya akan langsung sudahi, maupun apa ya, walaupun keputusan sepihak, walaupun dia nantinya nggak akan mau saya putusin, saya tetap akan putusin kalau itu terjadi lagi. Kalau misalnya tidak, saya tetap mempertahankan hubungannya. Jadi ini adalah kesempatan terakhir untuk pacar Anda ya, kayak benar-benar udah final banget, udah terakhir banget, udah akan lagi saya kasih kesempatan kalau emang itu terulang lagi. Saya juga udah bilang pada saya kalau ini kesempatan kamu untuk melakukan hal seperti ini. Kalau besoknya kamu melakukan lagi, udah nggak ada kata bersama lagi sama kamu. Jadi intinya selalu lagi kerja keras, kalau berdua kita lagi berusaha untuk mempertahankan hubungan dengan sama-sama berjuang, dengan sama-sama berjuang dengan caranya masing-masing. Oh iya, tadi kan Anda bilang kalau pacar Anda masih satu organisasi dengan, nah, bagaimana hubungan antara pacar Anda dan perempuan itu perihal organisasi? Apakah ada kekhawatiran tersendiri atau ada hal-hal dari pacar Anda yang membuat Anda kesal atau khawatir atau ini atau mengecewakan Anda gitu, walaupun secara langsung maupun secara tidak langsung gitu? Kalau khawatir itu pasti ada ya. Jadi hari ini pun pacar saya pergi ke Sukabumi untuk menjalankan organisasinya bersama perempuan itu. Saya nggak bisa ngelarang karena itu adalah salah satu kewajiban dari pacar saya. Jadi ya udah biarin aja, ini kayak menurut saya ini masalah di saya gitu. Khawatir rasa saya overthinking juga masalahnya di saya gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, pacar saya di sana menguruskan organisasinya. Dan dia juga bilang setelah organisasi itu sudah selesai, hari ini sudah selesai, sudah nggak ada hubungan lagi dengan organisasi itu, dan artinya juga sudah tidak ada hubungan lagi dengan perempuan itu. Jadi intinya ini adalah waktu terakhir atau dia terakhir lah gitu berhubungan dengan si perempuan itu. Baik, kalau begitu saya dapat simpulkan bahwa yang Anda rasakan saat ini adalah kekhawatiran bahwasanya takut kehilangan pacar Anda perihal perempuan lain yang mungkin itu sepihak. Jadi kayak perempuan itu merasa ada hubungan dengan pacar Anda tapi pacarnya dia pernah tahu. Kalau boleh tahu, bagaimana Anda tahu pacar Anda chatan dengan perempuan itu sampai Anda memikirkan untuk menyudahi hubungan ini gitu? Apakah itu benar-benar fatal atau cara dia yang membuat hati Anda sakit atau seperti apa? Jadi waktu itu saya lagi main sama pacar saya malam-malam. Nah kebetulan posisinya emang lagi di rumahnya dia. Terus waktu itu kita lagi pengen mesen makanan aja lah katanya dia. Nah terus gak sengaja tiba-tiba ada notif muncul dari si perempuan ini. Nah saya buka, saya tahu itu privasi tapi bagaimanapun juga kan bersangkutan dengan saya. Jadi saya buka, terus saya baca di situ catatannya, dan akhirnya dia nggak mau menjelaskan gitu apa yang terjadi gitu, dan saya juga cuma baca dari notif-notifnya aja. Dia langsung merebut HP dia gitu. Terus akhirnya saya pergi ninggalin dia, saya jalan sendiri, saya keluar karena saya nggak bisa mengendalikan pikiran saya juga. Jadi saya jalan sampai rumah itu saya benar-benar jalan sendiri, tapi pacar saya masih ngikutin di belakang saya gitu. Dia memohon ke saya untuk balik lagi ke saya, dan dia akan menjelaskan semuanya gitu. Sampai pada akhirnya saya berhenti sejenak, lalu saya menonton pacar saya untuk menjelaskan semuanya. Saya akan memberi dia kesempatan lagi di situ. Setelah dia datang, akhirnya dia menjelaskan semuanya apa yang terjadi, dan di situ saya memutuskan untuk mengakhiri hubungan ini, tetapi dia tidak mau, dan dia berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi. Bahkan dia memberi jaminan kalau dia akan ngeblok semua sosmednya dan gak akan cerita lagi gitu. Pada saat Anda tahu atau pada saat Anda melihat pacar Anda menutupi chatan itu dari Anda dengan sekelas mungkin, pokoknya intinya Anda tidak boleh tahu apa isi chatan pacar Anda, saat itu juga apa yang Anda rasakan? Ya saya sakit gitu. Kalau emang gak ada apa-apa tuh kenapa harus ditutupin gitu.
Dan saya juga itu mikirnya udah aneh-aneh, oh berarti dia udah selingkuh, dia udah chatanya macam-macam gitu. Dia bilang chatanya cuma tentang organisasi aja tuh. Terus saya bilang kalau misalkan emang tentang organisasi aja, kenapa nggak mau diliatin gitu? Berarti kan ada hal yang disembunyikan sama dia gitu. Nah disitu saya langsung gimana ya, langsung hancur gitu, langsung udah nggak percaya lagi gitu sama dia. Mau dia ngomong apa apa saya udah nggak percaya lagi sama dia. Soalnya dari sikap dia aja udah kelihatan gitu, udah mencurigakan. Jadi intinya kepercayaan Anda hancur gara-gara sikap dia itu gitu. Jadi sebenarnya kalau emang nggak ada apa-apa, kenapa harus ditutupin gitu ya? Karena semakin dia menutupi itu semua, semakin Anda curiga dengan semua yang terlihat jelas, apa yang dia lakuin di belakang Anda gitu. Dari situ Anda mulai merasa hancur dan merasa kayak ini semua sudah final, kayak sudah berakhir, sudah ini dan sudah ini. Tapi di situ pacar Anda meyakini Anda kalau bagaimana? Iya, dia meyakini dan memberi jaminan, walaupun sebenarnya jaminan itu enggak, menurut saya nggak terlalu efisien gitu, cuma ngeblok sosmednya aja gitu. Bahkan masih banyak gitu yang dia blok itu sosmednya hanya Instagram dan WA. Ada banyak sosmed lain gitu, ada Telegram gitu, ada chat lain, dan bisa aja mereka berhubungan, tapi saya nggak mau mikir ke sana sih, saya tetap percaya sama pacar saya. Jadi kalau yang dapat saya simpulkan sementara ya, karena semua yang terjadi pada Anda, yang Anda lakukan ini adalah overthinking yang kayak terlalu berlebihan. Mungkin itu disebabkan oleh sikap kasar Anda sendiri gitu, yang membuat kepercayaan Anda luntur dan semua yang ada di pikiran itu kayak overthinking aja gitu, semuanya wah ini gini, padahal itu belum tentu ada gitu kan. Kalau misalnya seperti itu, menurut Anda nih, yang sekarang posisi Anda saat ini gitu, Anda bisa terima dia sepenuh hati atau sudah berubah perasaan Anda semenjak dia itu semua, atau bisa kita mulai semua dari awal? Udah berubah. Berubahnya kejadian yang pertama itu yang saya tahu dia ternyata masih berkaitan dengan masa lalunya, itu sudah saya udah nggak mau berhubungan lagi dengan dia mencoba lagi, dan gimana ya, perasaan saya sekarang tuh udah berubah, udah nggak kayak dulu lagi gitu. Mungkin karena udah beberapa kali disakitin juga dan dia nggak ada perubahan sama sekali gitu. Ya sekarang kayak udah jalanin aja gitu, walaupun rasanya udah berubah. Nanti kalau misalkan dia udah nggak ngelakuin hal-hal kayak gitu lagi, bisa aja nanti berubah lagi, apa lebih sayang lagi, lebih cinta lagi. Kalau sekarang tuh kayak datar aja, masih berusaha untuk kayak mencari ini sebenarnya baiknya seperti apa, ini sebenarnya saya masih ada rasa panggilan dia gitu ya. Kan Anda sudah menjalani hubungan ini selama 6 bulan kan? Selama 6 bulan pacaran ini, apakah ada suatu hal yang benar-benar sangat nyakitin banget di hati Anda, yang benar-benar membekas, yang aduh aku gak bakal ngapain ini gitu, dan kayaknya gak bakal bisa kayak perasaan aku gak bakal bisa kayak dulu lagi ke dia gara-gara hal ini gitu? Apakah ada kejadian besar yang membuat Anda meyakinkan Anda untuk menghindari hubungan ini gitu? sebenarnya kalau kejadian besar itu yang dua itu ya, yang pertama itu yang masih dengan masa lalunya, kedua itu yang dia masih ketahuan catatan lagi gitu. Sebenarnya kejadian besar itu cuma ada beberapa hal lagi yang emang dia tuh nggak bisa berubah gitu, sikapnya tuh masih aja gitu terus. Jadi dia tuh masih suka masih suka merespon cewek lain gitu dengan alasan ya udah ini kan tugas gitu, ini kan soal kerjaan gitu, dan dia tuh lebih memprioritaskan orang lain gitu dibanding saya sendiri gitu. Kayak kerjaan, kalau kerjaan mah mungkin nggak apa-apa ya, cuma dia masih nggak bisa membagi waktunya, dan itu membuat saya kesal gitu. Dia juga sering menyepelekan hal-hal kecil yang akhirnya membuat saya itu kecewa gitu. Jadi rasa kecewa ini yang terus-terusan dia lakukan itu membuat saya akhirnya berpikir kalau oh udah kita sampai sini aja gitu. Jadi dari awal hal-hal kecil, tapi semakin banyak semakin lama itu bagiannya menjadi kekecewaan yang besar gitu kan. Tapi apakah dia menyadari akan kelakuan atau sikap dia pada Anda yang membuat Anda kecewa itu? Kalau misalnya kita omongin tentang masalah-masalah itu,
dia bilang dia sadar dan dia selalu minta maaf, tapi besoknya tidak menjamin dia melakukan hal yang sama gitu. Jadi kayak minta maaf cuma buat menenangkan doang biar semua keadaan baik-baik saja, padahal dia masih mengulangi hal yang sama di kemudian hari gitu. Dan itu malah semakin membuat Anda semakin kecewa gitu kan. Jadi dari situ Anda lebih memilih untuk menghindari, tapi walaupun dia masih nahan-nahan. Dan sebenarnya saya juga pengennya itu saya kayak punya apa ya, punya pegangan gitu, kalau misalnya nanti dia udah lulus kuliah, dia udah lulus juga, satu juga saya akan mutusin dia walaupun nanti keadaannya kita lagi baik-baik aja ataupun sedang ada masalah gitu. Karena kalau misalkan saya juga sudah pengen mutusin dia sekarang nih, pengen mutusin dia sekarang, tapi itu akan apa ya, banyak faktor hal lain yang mengganggu saya, kuliah saya masih harus ketemu dia, terus di organisasi juga saya masih harus kerja bareng dia, ketemu dia. Sedangkan saya itu tipe orang yang kalau misalkan orang itu udah jadi mantan itu saya sama dia udah nggak usah kenal lagi gitu, nggak ada kata ikatan pertemanan, sahabatan atau kenal saling nyapa, itu saya nggak mau. Jadi kalau misalnya saya mutusin sekarang masih sulit buat saya gitu, karena saya masih harus ketemu dia dan kerja bareng sama dia. Jadi Anda punya planning ke depannya, Anda ingin menyudahi hubungan Anda ketika dia tidak ada usaha dengan dia. Jadi kayak Anda ingin menyudahi semuanya, tapi Anda tidak mau berusaha lagi sama dia. Sedangkan sekarang Anda masih satu kampus, satu organisasi, satu kegiatan yang notabene di situ Anda terus ketemu ya. Jadi Anda tidak bisa memutuskan sekarang karena hal itu. Tadi kan Anda bilang kalau dia masih suka menghubungi perempuan atau friendly lah sama cewek-cewek gitu. Apakah Anda punya bukti atau pernah melihat secara langsung atau tidak langsung? Dia yang bilang sendiri ke saya, jadi setiap malam itu kita hampir teleponan, dan waktu itu malam itu tuh dia kemudian nggak nelfon saya gitu. Nah pas saya telepon duluan, itu tulisannya itu cuma memanggil, padahal dia cek S2, itu kan tandanya dia lagi teleponan sama orang lain gitu. Nah di situ saya tanya lagi teleponan sama siapa gitu, terus dia bilang lagi teleponan sama teman, tanyain tugas gitu. Saya tanya cewek apa cowok, dia bilang cewek, dia jujur dia teleponan sama cewek gitu. Dia juga mau ngirim foto kalau dia lagi teleponan sama si cewek ini gitu. Di situ saya nggak balas karena saya ya gimana ya, saya mikirnya juga yang aneh-aneh, jadi saya bikin dulu. Dan dia sih langsung ngejelasin kalau ini ngomongin soal skripsi gitu, karena temanya sama dia gitu. Terus yang saya bikin kesel itu kenapa dia bilang ini cuma bahas tugas doang, emang nggak boleh gitu? Maksudnya boleh, cuma kenapa dia nggak bilang gitu, dia nggak izin. Jadi kan saya mikirnya aneh-aneh gitu, mikirnya hal-hal lain gitu. Dan itu teleponan itu sekitar 1 jam gitu. Saya nggak yakin cewek sama cowok bahas tugas sampai 1 jam tuh nggak mungkin gitu, pasti bahas hal-hal lain. Jadi mungkin Anda mikirnya secara logika 1 jam itu bukan hal yang wajar untuk membicarakan tugas gitu, karena terlalu lama. Kecuali kalau ada jeda-jedanya ya, mungkin misalnya 5 menit terus telepon lagi ada keperluan gitu. Kalau 1 jam tuh kayak mana mungkin gitu kan. Tapi Anda kalau misal teleponan atau video call sama pacarnya bisa berapa lama? Bisa 2 jam, 3 jam, 1 jam juga. Oh mungkin dari situ Anda bisa berpikiran kalau cuma ngomongin tugas kayaknya nggak mungkin sampai 1 jam itu dia ngomongin apa. Saya sama perempuan tuh kalau ngomongin tugas nggak pernah sampai 1 jam gitu, tuh ngomongin apa aja gitu. Jadi yang bisa Anda saat ini adalah overthinking Anda sendiri dan sikap dia yang belum berubah sampai saat ini. Kalau menurut saya dari semua cerita yang Anda ceritakan, masalah Anda, pengalaman Anda, perihal Anda dengan pacar Anda, itu saya bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak bakal ada asap kalau tidak ada api. Jadi Anda tidak akan overthinking atau tidak akan merasa wah ini nggak bisa. Jadi itu gara-gara sikap dia juga kan, kayak misalnya dia friendly lah sama lain, atau dia nggak bisa juga jaga kepercayaan Anda terhadap dia gitu, atau
pengkhianatan yang secara tidak langsung dari dia, tapi menurut Anda itu sangat sangat fatal sekali bagi hubungan Anda, ya kan, dengan semua hal yang terjadi pada hubungan Anda. Kalau menurut saya ya benar, Anda terlalu overthinking, ya benar. Cuma overthinking Anda itu karena sebab, ya kan, itu karena sikap dia pada Anda yang terlalu sepertinya ini sudah tidak bisa dipercaya lagi gitu kan, mikirnya kayaknya ini udah final deh, ini udah gak bisa karena ini udah berulang-ulang kekecewaan yang mungkin awalnya sepele gitu, oh nggak apa-apa cuma ini doang, oh nggak apa-apa sepele lah. Cuma kalau lama-lama kalau terus terulang kayak nggak bisa nih, kecewa banget gitu. Jadi kecewa yang kecil kalau terus terulang bisa menjadi kekecewaan yang besar gitu kan. Nah dari situ juga pacar Anda yang meminta maaf, menenangkan Anda, meyakinkan Anda, tapi di kemudian hari mengulanginya lagi. Itu benar-benar kayak hubungan tidak ada kemajuannya gitu. Kalau menurut saya ya, hubungan tidak ada kemajuannya. Kayak masalah, oke, masalah selesai, minta maaf, tapi bakal diulangi lagi. Jadi kayak menyelesaikan masalah tidak ada gunanya karena besok akan terulang lagi gitu. Jadi Anda merasa menjalani hubungan tapi sakit, pengen menghindari tapi belum bisa karena kepentingan organisasi, kuliah dan sebagainya gitu kan, dan ditahan oleh pacar Anda juga kalau pacar Anda tidak mau putus dengan Anda. Kalau saran saya mungkin setelah semua masalah udah terjadi pada Anda dan Anda, kan itu namanya permasalahan dalam satu hubungan pasti ada. Nggak mungkin kita menjadi satu hubungan tuh kayak lurus aja kayak air tenang, nggak mungkin kan. Pasti semua orang dalam hubungan yang bertahun-tahun pasti ada masalah gitu. Kalau menurut saya, kalau emang ini masalah udah selesai, udah sama-sama yakin buat nanti hubungan, Anda coba kurangin rasa overthinking yang ada di otak Anda gitu. Ya walaupun emang sulit, karena kan kita sama-sama perempuan gitu kan, kita tahu gitu bagaimana kekecewaan atau overthinking, khawatiran saat pacar kita hilang lah, inilah itulah gitu, pasti ada cemburu yang berlebihan, pasti ada gitu. Apalagi cowoknya friendly ke cewek gitu kan, pasti ada. Kalau menurut saya coba kurangin overthinkingnya, karena kan kita lihat permasalahan bukan dari sudut pandang kita aja. Kita coba lihat permasalahan dari sudut pandang pacar Anda, sudut pandang orang lain, atau sudut pandang logika, itu kayak sudut pandang netral lah, secara objektif gitu ya, secara kayak wah saya tersakiti gitu. Kan mungkin siapa tahu pacar Anda juga tersakiti gitu dengan overthinking Anda, dengan mungkin pacar Anda tidak nyaman juga dengan perempuan-perempuan yang ada di dekat-dekat dia gitu, tapi dia secara ramah welcome dengan alasan supaya tidak dibilang orang yang sombong atau apa gitu kan. Kayak sebelah salah aja mungkin pacar Anda. Cuma perihal kesempatan terakhir, kalau saya pribadi saya setuju, karena kalau menurut saya kalau udah melibatkan perempuan lain itu bukan hilang, itu namanya sadar, dan kalau emang terus terulang ya lebih baik sudah saja. Cuma kalau saat ini selama masih bisa dipertahankan semaksimal mungkin, kurangi overthinkingnya, dan lebih sering empat mata, lebih sering kualitas sama pacar Anda, berbicara secara hati-hati gitu, jangan mentingin ego atau mentingin. Jadi kalau udah berdua tuh udah nggak usah mikirin yang lain-lain gitu, udah ini waktu kita sama kamu gitu, kayak udah ini kita kualitas aja gitu. Kalau perihal masalah kayak gitu ya kalau masih bisa diselesaikan, tapi kalau emang menurut Anda sudah bisa dan dia mengulanginya lagi, lebih baik sudahi. Karena kalau udah menyangkut tentang perempuan lain itu tidak bisa dimaafkan kalau menurut saya ya. Ini bukan perbuatan yang hilang gitu, itu bukan karakternya, tidak bisa dibilang dari kepribadian orang, itu suatu kejadian yang disengaja gitu, dia sengaja untuk melakukan itu gitu. Kalau misalnya sih sekian aja gitu semua dari saya. Apakah ada yang ingin diceritakan lagi masalahnya? Sudah cukup. Bagaimana perasaan Anda saat ini setelah konsultasi pada saya? Sudah sedikit lega gitu, dan saran-sarannya juga sudah cukup bagus. Saya akan mengikuti saran dari ibu. Kalau gitu kita sudahi saja ya proses konsultasi pada hari ini. Kalau bila mana Anda ingin berkonsultasi lagi, Anda bisa langsung mendatangi saya, atau ada permasalahan sama atau permasalahan yang berbeda ingin dikonsultasikan, bisa langsung datang aja kepada saya. Terima kasih. Sama-sama.